Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Qala Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada 3 dasar teladan kepada Nabi. Cukup 3 ayat itu menjadi teladan bahwa Nabi contoh barang, contoh hidup, contoh mati, itulah Nabi. Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau sesungguhnya mempunyai akhlak yang agung. Apa yang terjadi pada Nabi menurut Allah itu contoh yang paling istimewa. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi, yang kita baca tentang sejarah Nabi, itu contoh yang paling hebat. Tidak ada keraguan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami kirim engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Kehadiran Nabi, hidup Nabi, mati Nabi itu rahmat. Katanya mungkin na rahmat udip denyo. Kata boleh jadi mati denyo juga rahmat. Anak karuli kau. Ban mati denyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang orang kita mati. Nabi hidup, rahmat. Nabi mati, rahmat. Nabi hari kiamat, rahmat. Nabi dalam surga, rahmat. Itulah Nabi. Makanya luar biasa hebat Nabi. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untukmu pada Nabi ada teladan, ada contoh yang harus diikut. Ya. Maka malam ini kita coba lihat terkait dengan contoh pada diri Nabi, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kepada umat, kepada makhluk tidak terbatas. Sayang Nabi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah minkum illa rahimun. Tidak masuk seseorang kamu dalam surga kecuali orang yang ada mental penyayang. Kata Nabi, tidak masuk surga kecuali orang yang penyayang. Pemarah tak masuk surga. Ilap dalam tidur ilap. Bungih lebih. Maaf lebih. Jangan kamu surga. La yadkhulul jannah minkum illa rahimun. Tidak akan masuk surga siapapun di antara kamu kecuali pada dirinya ada kasih sayang. Kau yang kamu surga, orang yang mengatih-gatih, orang yang sayang-sayang. Kiban gatih Nabi. Kalau ya, faqad marida Ibnu Jar An-Nabi Ibnu Jar An-Nabi Al-Yahudi wa zarahu fi mardi. Satu ketika seorang anak muda Yahudi, tetangga Nabi sakit. Ya, tetangga Nabi sakit tapi dia tidak beriman dengan Nabi, bahkan menantang Nabi. Lalu Nabi datang menjenguknya, melihatnya. Fanadharal ghulam ila abihi. Dan Nabi menawarkan Islam. Ya kalau ni Nabi, kamu syak 2 kalimah syahadat. Kamu syak 2 kalimah syahadat. Ya, Nabi menjenguk orang sakit, tetangga Yahudi. Lalu Nabi amdeh kon ana budak moli di lamba mati kai benar menyelur benar ana tu tak ada moli budak moli di lamba ana
anak aku dah mau beli. Batin juga ini. Nabi hana ditawarkan ni. Kata mau Islam ni, kata mau Islam ni. Kekali Nabi, anak muda Yahudi. Lalu anak muda ini menatap ayahnya. Ayahnya di samping. Kurikin ayah, Atik Abul Qasim. Nek lun, kata tu. Ayah di Qasim. Ayah Qasim ke Nabi Muhammad. Patih Muhammad. Lalu anak muda ini masuk Islam dan dia meninggal dalam syahadatain. Kamu Islam? Laginya ke Nabi. Luar biasa sabar Nabi, tetap di pucuk perjalanan roh inan kita mau mantap ditawarkan Islam. Luar biasa Nabi, ya begitu diriwayatkan. Terus dalam kisah lain, Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Munafik ni kan serba salah. Dia tidak beriman, tapi dia kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Kita bilang dia munafik, kan sering Nabi ketika datang sahabat-sahabat, nanti datang orang-orang munafik. Ya Rasulullah, indah sekali dengan dia ya. Ya kata Nabi, tapi dia munafik. Nabi ketepunya munafik. Kata sahabat, bunuh saja ya tak? Jangan kamu bunuh. Kalau kita bunuh orang munafik, apa kata dunia? Kata Nabi. Apa kata orang? Karena Nabi membunuh orang yang salat. Orang munafik itu salat. Orang munafik itu puasa. Tapi di depan Nabi sebentar saja. Maka ketika Ubay bin Salul meninggal, datang anak Ubay bin Salul dan membawa Nabi ke rumah Ubay bin Salul. Ya, anak Ubay menarik kain ridak Nabi. Nabi ya Rasulullah, ya ridak lumpur balut yahlul. Nah, saya mau kafani ayah saya. Paling kurang ayah saya kalau dah ada kain Nabi jalan kumul dah masalah ni karena perisai kira-kira. Lalu Umar di samping bejo ke Umar. Bejo ya sudah bejo. Yang menunjuk bang kupong. Menunjuk kupong ikut le Umar. Patut laginya ke Umar tahu bahawa itu munafik. Tapi Nabi ketika itu pergi berdoa gedong Pak Ubay, bersemayang bahkan bersemayang. Oleh bersemayang Nabi, Ubay bin Salul berken Umar, ini istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya Rasulullah, ada ni laki ampun, ada hana ni laki ampun, lagi nyanci yang Ubay bin Salul. Si memang munafik, tapi Nabi tak bisa elak. Apa yang terjadi? Terlepas bisa elak, tidak bisa elak, tapi Nabi sayang. Munyo tanya kata tepunya munafik. Lam talakan. Ana dia mati kan agak. Tapi hala munafik yang mati mantong didoakan sampai datang Umar bin Khattab tarik Nabi. Ya Gubahu Nabi oleh Umar bin Khattab. Tapi Nabi tetap menghargai Ubay bin Salul. Semua orang tahu Ubay itu munafik. Ubay bin Salul itu munafik di kebebu ikut yang kena Ubay bin Salul. Anak beriman. Tapi Nabi masih tetap sayang. Dalam riwayat lain, satu ketika Nabi sedang bepergian melintasi kebun-kebun. Lalu banyak sahabat-sahabat ikut dengan Nabi. Beberapa saat kemudian, lalu seekor burung ribut menyambar-nyambar Nabi. Orang-orang ini tak tahu apa dia ngomong sama Nabi. Nabi tanya, siapa yang mengambil anak burung ini? Dia ribut ini. Siapa yang membuat gundah dia? Anaknya sudah kamu ambil. Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat. Balik. Ya, balik. Laginya tingkat Nabi.
bahawa Nabi mengadu cicim karena burung kehilangan anaknya. Itu apa Nabi jauh le babahu Nabi ikli mana ada lupa dengan pegang anak kai syok ya Rasulullah atau cok ngonkah syok gimana sudah cocok anu ni siapa yang ambil anak burung ini? Kami ya Rasulullah. Balik tak lagi kah gok Aisyah tok di cicim balik balik sahabat apa laginya sayang Nabi kepada makhluk, sayang Nabi luar biasa. Maka yang kemarin itu beberapa minggu lalu kita bicarakan pohon kurma yang menangis ketika dipindahkan saat salat Jumat. Nabi pegang pohon itu, tapi karena pohon itu sudah diganti dengan yang lain ya, sehingga pohon itu dipindahkan ke belakang. Menangis, ini sudah mati, pohon memang sudah dipotong, ditaruh, ditanam, jangan udah, tapi dimo pakai bakon. Yang dirasakan oleh pohon sayang Nabi kepada pohon sampai begitu tingkat. Ya makanya penting kita rasakan dalam hidup. Salah satu yang hilang dalam hidup adalah hilang kasih sayang. Anali mengganti-ganti sayang karena Allah. Bantu bukan contoh. Lagi tanya tak sayangkan itu, lagi tak sayangkan itu. Sehingga dulu dibawa orang tua itu luar biasa. Hai je dan nenek merukuk barang kau bakon. Taban Bandung urung tuha kala nenek ditarik begini. Ana bengeh ya, ana bengeh mak. Untuk tarik anak Bandung taban menjati-jati karena kasih sayang yang luar biasa. Dan itulah yang hilang sekarang. Dalam dunia pendidikan, anjir le guru tarik-tarik kelindung nenek. Tak boleh. Dituntut, dibawa ke kantor polisi. Berapa banyak yang sudah dipenjarakan guru karena gepoh murid, gepoh siswa karena dimelo ini. Kalau lagi zaman biasanya gikat di bati yang bendera zaman abang-galah kata melo lagi bangka gikat karena bengeh ya ada yang gepoh di guru gikat karena bengeh. Karena pendidikan dilandasi dengan kasih sayang. Maka penting musyiddun salah satu yang ingin yang melaki Allah dalam rangka kenduri maulid dan ruahannya bukan cuma rasa kekuatan kasih sayang berganti-ganti sayang akibat dengan segala keterbatasan dan coba tumbuhkan ibadah berganti-ganti tayang-tayang. Hana membenci, hana mendendam, membengeh-bengeh. Tapi ton pusaka ada dendam, benci, marah luar biasa ya, bermasalah. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang syidul baurahannya acara tanya mulai pun dikurang. Bersalawat dibagi buku salawat, nanti dibagi buku salawat, tengok diproses, masing-masing itu dimiliki. Yang kena tunjuk yang patut lakukan untuk lain. Baik itu di dalam lakukan, baik baca-baca. Kena masalah. Yuk pokoknya 3 mulut 3 bagi. Makanya ya hadir dengan harapan ya melaki Allah mengubi tanya bagian daripada urut yang dicintai oleh Nabi, yang berhak mendapat syafaat Nabi, dan tanya beri kekuatan sayang. Dan sambil ingat orang kan beri mulut rupanya mudah. Mana pun berahnya wa ta'alun ya Rasulullah. Ya tak maklum. Mak akan meninggal, ya akan meninggal. Pura-pura mak yang juk, ya yang juk. Nyo kanuri maklum kudron ya Rasulullah. Nyo kanuri yahlum kudron ya Rasulullah. Ya lagi. Ku tanya babek nasi. Nak upui. Karena yang kenyan. Bagaimana taikat sinyal? Ya tanya, mak tanya Nabi. Yahnya kadang gagal dalam hidup. Mak tanya kadang gagal dalam hidup. Nyo ketanya Yahudi. Tak pertemukan. Mak tanya, yah tanya mana Rasulullah. Makanya mina kuat inca, mina beri inca, nak kuih ba bergeder. Hana tu benar 5 nak
Habis pukul 13 sampai jumpa pukul 12 ke pintu nali alhamdulillah. Ya, kan uridanya hanya ekor 13 pukul 12. Habis dia nali. Ya, makanya ambil fikir trip tahan trip dia. Dah mutlawud dari pukul 3 sampai pukul 13. Oleh pukul 13 apa jumpa? Boleh baca bu? Wassalamu sadaqallahul agama ni keluarga masuk maka dia apa nampu babu namda untuk usi dia mak dia dek dia kakek dia adik akan pahala pertemukan nabi dengan mereka yang kita sambung mudah-mudahan berkira Allah yang akan lakukan bernilai ibadah amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.